Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue akan mencoba memperlihatkan ya bagaimana step-step dalam proses instalasi ROS (Robot Operating System). Ya, jadi gue menggunakan Ubuntu ya. Ini operating system Ubuntu yang versi 20.04 LTS atau long term support ya, sebutnya Ubuntu vokal. Nah, jadi robot operating system sama Ubuntu itu biasanya dia cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan. Jadi misalnya kalau gue pakai 20.04, maka gue cocoknya menggunakan ROS Noetic. Jadi sebenarnya ROS yang keep up dengan Ubuntu-nya sebenarnya, bukan Ubuntu yang ngikutin ROS. Ya. Tapi kalau misalnya gue pakai Ubuntu versi 18.04 LTS misalnya, ya. Itu kan LTS sebelumnya ya, sebelum 20 ini. Iya, cocoknya pakai ROS yang ROS Melodic Morenia gitu ya. Jadi kalau untuk yang 16.04 LTS juga ya, gue lupa tahun berapa, 2017 atau 16 gitu, dia cocoknya pakai ROS Kinetic Game kayak gitu. Ya udah, itu sedikit basa-basi. Langsung aja kita ke ros.org ya, ros.org. Nah, jadi ini ROS Noetic Nimgesis is later ROS 1 LTS release for targeted at the Ubuntu 20.04. Nah, jadi ini adalah ROS 1 nih. Nah, jadi gue sedikit bacot dulu kali ya. Jadi sebenarnya ROS itu udah ada ROS 2 namanya. Nah, ini salah satu distronya ya, Foxy Fitzroy. Apa bedanya ROS 1 sama ROS 2? Nah, di sini gue bakal nunjukin yang ROS Noetic Nimgesis ya. Nah, jadi sebenarnya di ROS 1 ini dia tuh sebenarnya support hanya untuk Linux, Ubuntu, dan Debian. Nah, gitu. Jadi untuk Windows itu ya, atau apalah Arch Linux itu dia cuma eksperimental aja. Sedangkan di ROS 2 itu udah support semua ya. Ya bukan semua tapi secara umum semua lah. Linux support, Mac OS juga support, Windows juga support. Jadi bener-bener ya cross platform lah, semua cross OS kali ya. Jadi semua OS tuh bisa merasakan ya menggunakan ROS itu gimana gitu. Dan ini semua bakal beralih ke ROS 2 sebenarnya. Nah, kenapa di sini gua installnya masih ROS 1 ya? ROS 1 karena pertama kayaknya ya, gua baca-baca sih nggak tahu ya, belum nemu atau gimana. Package yang bakal kita pakai itu adalah package Mavros namanya. Package Mavros. Ya, mungkin kalau kita cari di sini Mavros. Nah, package Mavros ini kayaknya itu masih adanya di ROS 1. Jadi di ROS 2 gue nggak tahu apakah dia udah support atau belum, tapi gue baca-baca sih tahu lah ya. Gue nggak dapat apa-apa sebenarnya pas gue cari di internet kayak ya Mavros ROS 2 gitu, nggak nemu gitu. Nah, jadi dugaan gue emang Mavros nih ya masih di ROS 1 gitu. Dan ROS Noetic Nimgesis ini adalah ROS 1 yang terakhir LTS ya, terakhir long term support ya. Jadi dia tuh ya sama kayak Ubuntu ya, dia ada versi LTS-nya juga. Kayak sebelumnya ML ya, L ya, L itu Lunar itu nggak LTS. Kalau yang M, Melodic Morenia itu LTS ya. Terus apa sebelum M apa sih? K ya, K. Nah, K itu Kinetic Game, itu LTS. Sebelumnya lagi apa? I, Indigo gue nggak tahu tuh LTS atau enggak, tapi ya kayak gitulah. Jadi dia ini yang terakhir LTS kayak gitu. Ya udah, jadi kita aja Ubuntu. Jadi alasannya itu ya, karena Mavros ini. Alasannya itu. Tapi sebenarnya orang tuh udah banyak beralih ke ROS 2, apalagi kalau yang buat robot-robot, mobile robot ya, atau yang apa manipulator kayak gitu-gitu, robot industri. Itu udah banyak eksperimennya pakai ROS 2 kayak gitu. Nah, untuk instalasinya sebenarnya cukup simpel lah ya. Sebenarnya simpel, cuman kopas-kopas aja hitungannya. Tapi ya kadang-kadang suka ada error kan. Nah, dan mungkin ya gue bisa jelasin dikit-dikit lah nih maksudnya apa. Udah, ini setup source list ya. Yaudah, ini kopas dulu aja. Kenapa tuh? Kopas kok ini ada sisaan gini. Lebihan apa gimana? Nah, gini. Nah, sebenarnya ini cuma kopas-kopas aja. Oh ya, kalau bisa lah bawa paste ya di sini ya, paste gitu. Itu bukan Ctrl V. Ya, Ctrl V tuh. Nah, kalian nanti di prank. Ini gimana sih caranya?
apa kalau pakai keyboard. Nah kalau pakai ini juga bisa sih, cuman kan kadang kita males ya megang mouse ya. Jadi di Ctrl Shift V, bukan Ctrl V. Ya itu sedikit lah bagi yang belum, yang mungkin masih awam dengan Linux ya, terminal Linux. Nah terus setup your keys. Nah jadi setup your keys ini maksudnya apa? Jadi ini kita kan menginstal dengan namanya apt ya. Pokoknya cara install tuh ada banyak ya. Nanti ada apt, ada snap, ada apalah. Ya itu mungkin kalian bakal tahu seiring belajar ya pakai Linux dan lain-lain. Pakai Ubuntu ya terutama ya. Nah ini salah satu apa sih istilahnya, package manager ya. Package manager itu apt gitu. Nah ini kita tuh mau connect ke server package server Ubuntu package server ya, sorry. Jadi istilahnya tuh ada Ubuntu package server di mana software ya atau package ya, software aja lah ya gampangnya, itu ditaruh di sana. Jadi kalau kita mau install itu bisa langsung lewat terminal kayak gini, lewat sudo apt gitu. Ini salah satu caranya. Nanti ada pakai snap juga bisa. Nah, jadi biar kita bisa connect dulu ke sana, ke servernya, kita kopas ini. Nah kayak gitu. Jadi ya, di Ubuntu tuh emang model kayak gitu, dia kumpulin semua dalam package server. Nggak semua juga sih, tapi banyak lah ya, terutama yang emang disupport sama Ubuntu juga kayak gitu. Nah ini alternatif lah ya. Nah ini biasanya kalau error nih, ya udah nih pakai alternatif ini. Kadang suka error tuh yang kayak gini nih di awal-awal nih pas kita mau connectin key-nya. Nah terus ini ada sudo apt update. Nah ini maksudnya apa? Nah jadi di Ubuntu package server itu kan ada list yang banyak sekali software yang ada di server itu. Nah sudo apt update itu buat kita ngupdate nih, apakah ada indeks baru atau apakah ada software baru atau gimana gitu, atau ada perubahan misal dalam list di servernya. Nah ini kita update karena kadang kita gagal untuk manggil ya, atau untuk download, menginstal itu karena indeksnya kita belum terbaru. Misal package ROS tadinya ada di indeks 1, terus ternyata udah di update sama Ubuntu package-nya jadi ada di indeks 2. Jadi ketika kita mau install ternyata kok nggak kepanggil sih, yang kepanggil malah apa gitu, error gitu. Ya itu kayak gitu maksudnya sudo apt update. Jadi dia mengupdate nih package manager kayak gitulah kasar gitu ya. Mungkin detailnya coba baca sendiri aja, gue juga kurang tahu. Nah ini selanjutnya, pick how much of ROS you would like to install. Nah ini yang recommended yang ini ya, desktop full ya. Ini udah termasuk ada 2D, 3D simulator ya, 2D, 3D perception package. Udah ini yang paling recommended. Gue juga kurang tahu sebenarnya kalau desktop full ini size-nya berapa ya. Tapi gue sendiri ya untuk yang ada di laptop gue sekarang ini ya, yang gue pakai buat install sekarang, itu rootnya gue alokasin sebesar 230 GB dan swap area ya sebesar 8 GB ya, sebesar RAM yang gue pakai, katanya gitu recommendednya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya takutnya banyak banget nih ya, kebanyakan package ngabisin memori, ya lo bisa yang kayak gini nih, base-nya aja. Tapi ada tools tambahan, ArchiTew, ada Arviz. Nah ini buat simulasi juga bisa nih kayaknya, Arviz nih buat simulasi ya. Atau bare bones, benar-benar ya udahlah, nggak ada GUI-nya, nggak ada toolsnya, benar-benar ya udahlah ROS minimum aja gitu, spek minimumnya ROS ya udah kayak gini aja. Nah terus kalau kita mau udah gue install dulu ya. Terus ya kan, nah ini sebenarnya gue udah nginstal ya. Sebenarnya gue tadinya pengen nunjukin gimana sih proses ketika benar-benar ROS-nya belum keinstal nih sama sekali, prosesnya gimana ya, tampilan di terminalnya kayak gimana. Tapi ternyata pas gue rekam itu ada ya item-item gitulah di tengah rekamannya. Jadi ya gue ya udahlah gimana, jadi udah gue rekam lagi. Dan ini tuh sebenarnya memakan waktu cukup lama ya, sekitar 40 sampai 50 menit ya, tergantung juga dengan kecepatan internet kali ya. Tapi kecepatan internet yang gue pakai ya cukup standar lah ya, jadi sekitar segitu. Jadi emang kalian harus tungguin aja. Jadi ini nanti bakal ya lama lah ada prosesnya gitu, panjang banget. Dan udah. Nah ini kalau misalnya kita pengen nginstal package tertentu nih ya, sudo apt install ROSnetic, nama package-nya apa gitu. Nah ini contohnya gue pengen install Slam Gmapping. Nah nanti kita bisa nih install Mavros ini ada nih nanti ROSnetic Mavros gitu.
Ya, nah untuk mencari available package ya, package apa aja sih yang tersedia di ROS Noetic, kita tinggal copy ini apt search ROS-Noetic. Ya. Nah, ada banyak nih. Ya kan, ada apa tuh? YPS per apa ini? ROS Tool, Wireless Watcher, Wireless MSJS, WFOV kamera, WebKit. Nah, tapi coba kita cari ada Mavros atau enggak ya. URDF, wah banyak lah ini, Turtlebot ya. Langsung aja lah. Mavros itu depannya M. Waduh, jauh juga. Kita pakai ini aja. Move it. Kelewatan map server. Mavlink Mavros. Nah, ini dia. Ya. Ini Mavros ada nih. Mavlink Extendable Communication Node for ROS with Proxy for Ground Control Station. Itu ya, jadi ada nih, ya kan? Makanya gue pilih install ROS 1 aja ya. Dimana ROS 1 yang terbaru adalah yang ini. Nah, ini adalah environment setup. Jadi ini maksudnya apa nih? You must source this script in every bus terminal you use ROS in. Nah, jadi misal kita baru nyalain ini laptop terus baru buka terminal. Nah, itu tuh kita nggak bisa langsung pakai ROS. Ya, jadi kita harus sebelumnya kita harus source dulu nih kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya gue buka terminal baru lagi, ya, terus gue nggak bisa nih langsung aktifin ROS ya. Cara ngaktifin nanti ROS core gitu, nggak bisa. Dia harus di source kayak gini, baru bisa dipakai ROS-nya. Nah, udah kita udah ya tadi udah kopas. Nah, biar kita nggak ngelakuin itu terus setiap kali buka terminal baru, ada ini nih echo source opt ROS Noetic setup bash. Nah, jadi dia masukin komen ini pada dasarnya. Komen ini dimasukin ke dalam file script namanya bashrc ya, dimana jadi bash-nya langsung tahu, oh ya ini pokoknya intinya ini langsung dimasukin ke scriptnya bash deh ya, si bash ini. Jadi dia langsung ngebaca, oh ya berarti setiap kita buka terminal baru set kayak gini, itu kita nggak harus kopas ini lagi source bla bla, dia udah otomatis bisa ngaktifin ROS gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai bash. Kalau pakai ZSH ya ini nggak tahu lah apa itu. Nah, selanjutnya dependencies for building package. Nah, ini ya kalau kita pokoknya masih belum selesai nih, kita belum bisa ngaktifin ROS. Jadi istilah dependencies itu adalah keperluan ya, atau ketergantungan. Dependent itu kan ya dependent ya. Ya bergantung pada package apa gitu. Nah, jadi sebelum kita bisa nyalain ROS atau ngebuat package ya sebenarnya, untuk building package dibilang, kita butuh ini ya, ada banyak nih, sudo apt install python 3 rosdep, python 3 ros install, python 3 ros install generator, bla bla bla. Udah, ini kita kopas aja ya. Ini karena gue udah kopas ya, jadi ya zero upgrade, zero newly install ya. Initialize rosdep. Oke, before you can use many ROS tools, initialize rosdep dulu ya. Ini sebenarnya udah dilakuin ya tadi ya, di atas ini sama aja kan ya, coba, tapi ya udahlah, ikutin aja lah ya. Nah, ini karena gue juga udah install, ya udah zero newly install. Nah, baru deh kita pakai kita inisiasi sudo rosdep init. Mana nih ya. Nah, apa nih error? Oh ya, karena gue udah nginstal kan sebelumnya, jadi gue udah nginstal sebelumnya. Jadi dia udah ada nih, gue udah pernah inisialisasi rosdepnya. Jadi please delete if you wish to reinitialize gitu. Yaudah, jadi gue udah pernah inisiasi. Tapi kalau lu belum, baru pertama kali install, itu pasti ada tulisannya, gue lupa tulisannya apa, tapi please run ini ya. Jadi langsung arahin ini, please run rosdep update. Udah, kita langsung run rosdep update. Nah, ini distro ROS 1 ya semua ya. Dia kayak Android kan, A B C D E F G H I J ya, K L M N P Q R, langsung R. Nah, tapi ini R udah nggak LTS nih, karena yang gue baca beritanya tuh LTS yang terakhir itu Noetic ya, dan setelah ini udah nggak ada LTS di ROS 1, semua pindah ke ROS 2 gitu. Udah deh, ini udah selesai nih, ini udah selesai ya. Kita coba lanjut aja ke sini. Nah, ada apa nih? Installing and configuring your ROS environment. Oke, ini install ROS kita udah selesai. Nah, ini kita kalau misalnya pengen ngecek nih ROS distro kita tuh apa sih? Nah, ini kita print env grep ROS.
Nah, kita langsung tahu ROS version 1 ya, versi 1 ROS-nya, Python package-nya 3, package path-nya Lisp. Nah, ini kalau kita pakai Lisp ya kan ada Python, ada Lisp ya. Bisa juga pakai Lisp. Ini ROS distro-nya, root-nya di sini lokasinya. Nah, ini URI-nya untuk master URI-nya ini nih, localhost bla bla bla. Oke, seperti itu. Apa nih ya udah, ini kita ngapain, if you just install from apt on Ubuntu setup. Nah, ini kita setupnya ya, shall you open have to have access. Nah, ini you will need to run this command on every new shell you open to have access to the ROS command unless you add this line to your bash rc. Nah, tadi kita udah masukin ke bash rc ya nggak sih? Tadi kita udah masukin nih, ya nggak sih? Nah, ini kita udah nih. Jadi, kalau kita udah masukin ke bash RC, kita nggak perlu ngulang-ulang lagi. Tadi kan dia bilang, kalian harus kopas ini setiap kali mau punya akses ke ROS, ya kan? Unless you add this line to your bash RC. Jadi, dia nggak perlu. Nah, ini tadi kita udah, ini kan kita pakai Noetic ya, Noetic. Nah, ini udah masuk ROS workspace, bla bla bla, nanti aja. Kita mau ngetes dulu deh, kita mau ngetes dulu apakah ROS kita udah terinstall dengan benar atau belum ya. Caranya adalah kita nyalain komennya ini, ROScore ya. Nah, ini udah nyala nih. Nah, jadi ROScore ini untuk mengaktifkan si master namanya. Nah, master itu apa ya, nanti lah gue bahas. Jadi dia ada istilahnya master sama, nanti ada node ya, kayak gitu gitulah ya. Gue buka tab baru tuh Ctrl Shift T ya, ini buka tab baru. Nah, gue pengen nyalain package-nya TurtleSim, ROS run TurtleSim. Jadi ketika kita tadi install full package ya, ada package namanya TurtleSim. Nah, ini nama package-nya. Terus dia di dalamnya ada node ini, TurtleSim node ya. Tapi gue nggak bakal bahas node itu apa, master itu apa, nanti aja. TurtleSim node ya. Nah, ini ya TurtleSim ya, cerita kita bisa gerak-gerakin, tapi ini belum bisa. Kenapa? Jadi dia harus dinyalain lagi. Gue Ctrl Shift T lagi ya, buka tab baru, ROS run TurtleSim. Tadi ada Turtle Teleop namanya. Nah, Turtle Teleop key. Nah, ini baru gue bisa gerakin nih, jeng. Nah, ini buat belajar ROS nih, emang konsepnya biasa lewat TurtleSim dulu ya. Gimana sih cara kerja publisher subscriber dalam TurtleSim tuh kayak gimana ya. Ini kan ya, anggap aja ini bisa dianggap sebagai mobile robot ya, kita gerakin gitu. Dan ini tuh kalau nggak salah tuh ROS itu kan maskotnya kura-kura ya. Jadi dia tiap distro yang berbeda nih, kan kita ROS Noetic, dia kura-kuranya beda juga, bisa gitu. Tapi sebenarnya dia ngambilnya random aja. Ini bisa kita ubah-ubah nih nanti warna dari kura-kuranya. Jadi kalau nggak salah, kalau yang Noetic itu kura-kura hijau ya kan. Kalau Melodic itu kura-kuranya biru. Kalau Kinetic itu kura-kuranya merah ya. Terus kalau Indigo itu kura-kuranya putih. Ya nggak penting sih, tapi ya udahlah. Kita kalau matiin Ctrl C ya. Nah, ini Ctrl C cuman matiin Turtle Teleop key-nya doang, jadi keyboardnya doang yang mati. Tapi ini belum mati. Kalau kita mau matiin ini grafik ini, Ctrl C lagi. Terus mau matiin ROS masternya, mati. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kalian nanti pas nyoba itu ada error ya, kita punya tools nih ya. Tools yang dibuat oleh Larry Page ya dan Sergey Brin ya, namanya google.com. Ya, google.com. Ya, jadi kalau kalian mengalami error ya selama proses instalasi, itu kopas aja di sini. Kopas, nanti biasanya diarahin entah ke forum ROS-nya atau ke forum Ubuntu-nya juga bisa, atau enggak ke GitHub-nya langsung kayak gitu. Jadi pokoknya jangan takut ya mengalami error, karena ya 90% ya, atau 99%, tapi lebay sih. Udah anggap aja 90% error yang kita miliki nih ya, programmer secara umum ataupun
ya masalah-masalah di Linux di Ubuntu itu pasti orang udah ada yang mengalami duluan gitu. Jadi pasti kemungkinan besar, sangat besar sekali ada jawabannya gitu di forum. Ya, jadi jangan takut. Ya kecuali kalian bagian dari 10%-nya ya yang tidak ada jawabannya, ya udahlah, banyak-banyak berdoa aja itu mah. Oke, itu aja mungkin di video kali ini. Selamat mencoba, semoga instalasinya berjalan dengan sukses.